Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jua-jua, selamat pagi warga GBKP Seklasis Jakarta Kalimantan. Pagi ini kita bertemu dengan Sapaan Teduh Klasis Jakarta Kalimantan untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi tanggal 24 Januari tahun 2026. Sebelumnya, mari kita berdoa, mari kita meminta kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau memberi hari yang baru bagi kami di pagi yang indah ini. Kami rindu disapa oleh kebenaran firman-Mu yang akan menjadi kekuatan kami, hikmat dan rema bagi kami dalam melalui menjalani kehidupan kami satu hari ini. Biarlah firman Tuhan akan berkuasa atas hati dan pikiran kami lewat lawatan Roh Kudus. Firman-Mu akan disebar oleh hamba-Mu juga yang Tuhan pakai pagi ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-11 pada ayat 9. Lukas 11 ayat 9, demikian firman Tuhan. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, pagi ini Tuhan memberi hikmat kepada kita tentang berdoa, hal berdoa. Saudara-saudari, secara khusus Yesus mendorong kita untuk bertekun dalam doa. Artinya secara terus-menerus, tanpa ada berhenti, tapi terus kita berdoa. Kita kemudian mengetahui bahwa orang yang bertekun di dalam doa, rupanya ketekunannya itu membuat Allah kita mendengar, sebagaimana yang di ayat sebelumnya dianalogikan seorang sahabat yang menerima tumpangan karena sahabatnya yang mau menumpang itu mengetuk terus-menerus pintu, maka akhirnya ia akan membukanya juga. Demikian kita diminta untuk bertekun, Allah akan mendengar doa kita. Kita harus terus-menerus meminta, mencari dan mengetuk. Itu 3 kata yang dipakai dalam hal berdoa ini. Apa artinya ketiga kata ini? Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama, meminta. Meminta ini mengandung makna, saudara-saudaraku, karena kita sangat sadar akan kebutuhan kita. Kita meminta karena kita memang butuh, tapi tidak berhenti di situ. Bahwa orang yang menyadari kebutuhannya, juga dia percaya bahwa Tuhan akan memberikannya. Tuhan akan menjawab doa-doanya. Jadi
Orang yang meminta adalah orang yang sadar akan kebutuhannya dan dia juga percaya bahwa Tuhan akan menjawab doanya. Lalu kata yang kedua, mencari. Ada apa dengan mencari? Mencari, saudara-saudaraku, adalah sebuah upaya bermohon dengan sungguh-sungguh. Dan tidak berhenti di situ juga. Orang yang bermohon dengan sungguh-sungguh disebut mencari dalam hal berdoa, disertai ketaatannya kepada kehendak Allah. Pada saat yang sama, ia taat pada kehendak Allah. Jadi, orang yang mencari itu adalah orang yang bermohon secara sungguh-sungguh disertai ketaatannya kepada Allah sendiri. Kemudian kalimat yang ketiga, kata yang ketiga adalah mengetuk. Ada apa dengan mengetuk dalam hal berdoa? Artinya mengetuk dalam arti adanya sebuah ketekunan untuk menghampiri Allah, sekalipun tidak segera ia jawab doa kita. Sekali lagi, mengetuk adalah adanya sebuah ketekunan pada diri kita dalam menghampiri Allah, seperti menghampiri datang kepada sahabat tadi di ayat 8. Sekalipun kita tahu tidak segera Allah jawab doa kita, tidak selalu segera dijawab oleh Allah kita. Itulah arti dari ketiga hal dalam hal berdoa ini. Itu artinya bagi kita bahwa sangat perlu diketahui saat kita berdoa, kita diberi jaminan oleh Yesus Kristus di Lukas 11 ayat 9 ini, bahwa mereka yang meminta akan menerima apa yang mereka minta itu kalau dilandasi 5 hal. 5 hal. Yang pertama, saat kita berdoa kita sadar kita mencari dahulu kerajaan Allah, melakukan kehendaknya. Karena itu kita percaya Tuhan akan tambahkan semua itu bagi kita. Sebagaimana Yesus katakan di Matius 6 ayat 33. Yang kedua, saat kita meminta dilandasi oleh kesadaran akan kebaikan dan kasih karunia Allah bagi kita. Kita sangat sadar saat kita berdoa, Tuhan itu sungguh baik kepada kita. Karena itu kita percaya bahwa Tuhan akan mendengar doa kita yang kita doakan itu dalam ketekunan. Lalu yang ketiga, kita juga harus dilandasi oleh berdoa yang sesuai dengan kehendak Allah. Sesuai dengan kehendak Allah itu akan kita temukan pada pengajaran Yesus dalam berdoa yang kita kenal dengan doa Bapa Kami. Di sana kita menyebut Allah yang spesifik, yaitu Allah Bapa kita. Lalu kita juga memohon pengampunan, meminta kebutuhan kita sehari-hari, dan seterusnya. Yang pasti saat kita berdoa, kita meminta, mencari, dan mengetuk itu, kita berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Lalu hal yang keempat, kita juga harus dilandasi oleh sebuah keyakinan bahwa dengan berdoa, dengan meminta, mencari, dan mengetuk, kita sedang memelihara persekutuan kita dengan Kristus. Artinya persekutuan dengan Kristus akan mendahului kita berdoa, bukan sebaliknya. Dan yang terakhir, kita meminta, mencari, dan mengetuk dalam rangka mentaati Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi itu 5 hal yang harus ada, harus terjadi pada orang yang berdoa kepadanya.
Demikian di hari yang baru ini kita diminta untuk lebih tekun dalam berdoa, seraya kita lebih meyakini bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik sesuai dengan kehendak-Nya kepada kita. Sebab kita tahu bukan kehendak kita, tetapi kehendak Allah yang akan terjadi bagi kita. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami, Engkau sudah menyapa kami dengan firman-Mu yang begitu indah. Tuhan sudah memberi hikmat kepada kami saat kami berdoa. Harus kami lakukan secara terus-menerus. Berdoa dengan tekun dalam meminta, mencari dan mengetuk pintu. Terima kasih Bapa, kami sudah tahu apa yang harus kami lakukan, apa yang harus ada dalam diri kami saat kami berdoa, sehingga doa kami benar-benar Tuhan dengar dan Tuhan berikan apa yang membawa kehidupan dan keselamatan bagi kami. Jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Terima kasih Bapa untuk pelayanan yang juga boleh dilakukan di wilayah pelayanan Klasis Jakarta, Kalimantan. Karenanya kami berdoa untuk semua BPMK dan seluruh tim kerja Klasis Jakarta Kalimantan yang sudah Tuhan pilih, yang sudah Tuhan perlengkapi, agar mereka semua ada dalam kesehatan yang sempurna, sehingga mereka boleh berpikir apa yang bisa membangun pelayanan di setiap runggun-runggun, apa yang boleh mereka lakukan untuk memperlengkapi setiap hamba Tuhan, pendeta, pertua diaken di runggun-runggun, dan mereka tetap berjuang membangun kebaikan pelayanan ini. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan memberi kesadaran kepada mereka saat mereka Tuhan pilih, Tuhan pakai, mereka siap memberikan yang terbaik dari mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan yang memilih, Tuhan yang mengutus, karena itu Tuhan yang mengurus dan juga Tuhan yang akan memperlengkapi mereka. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan hidup kami satu hari ini dalam setiap langkah kehidupan kami, kegiatan kami. Biarlah Tuhan juga bekerja semua untuk kebaikan hidup kami dan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.